ketika ada perubahan apapun secara tiba-tiba dalam kolam, pH, suhu gitu, biasanya plankton akan crash. Persiapan ketika kita salah satunya untuk menumbuhkan plankton tuh biasanya kita merekomendasikan sih impropium 1. Pertumbuhan plankton secara cepat ya, memang kita sebaiknya memberikan pada pagi hari begitu ya. Tapi jika hanya untuk maintenance sebagai penyangga dalam kolam begitu, atau untuk suplemen mineral pada udang, sebaiknya kita berikan pada sore atau malam hari begitu, Mas. Penyebab salah satunya ketika ada masalah sih plankton drop. Hampir 100% lah. Atau kebanyakan yang saya temui di lapangan itu customer bilang sebelum terjadinya masalah itu mereka bilangnya iya nih gara-gara planktonnya drop atau planktonnya crash seperti itu, jadinya udangnya stres seperti itu. Ya. Dari Mas Agus ini gimana? Ya, kalau dari saya seperti yang tadi Mas Doni dan Mas Alfi. Jadi di sini sudah ada beberapa penyakit ya yang mulai masuk dari, terutama yang paling banyak itu WFD di sini. WFD dan Mio. Juga ada beberapa bawaan dari Vibrio seperti Ahpen juga mulai masuk di sini. Nah, ini sangat menarik ya obrolan kita pada sore hari ini. Ini sudah kita mau masuk ke penghujung acara nih, penghujung bincang-bincang kita nih. Jadi dari tadi kita sudah bahas tentang cuaca ekstrim, terus larinya kemana, pengaruhnya ke apa. Memang beberapa itu banyak sekali faktor yang menentukan seperti itu ya Mas Alfi dan Mas Doni. Nah di sini saya mau sedikit ya minta dari Mas Alfi dan Mas Doni itu apa nih kira-kira pesan-pesan singkatnya nih untuk teman-teman atau sobat Prava kita yang ada di rumah buat viewer-viewer kita yang sudah mulai nambak ataupun para teknisi yang ada di sana. Kira-kira pesan singkatnya seperti apa nih menanggapi cuaca ekstrim untuk saat ini seperti itu. Mungkin Mas Alfi boleh Mas sedikit solusi atau pesan saran boleh Iya, silakan. menanggapi kondisi yang berubah-berubah sekarang ini ya. Yang jelas Ya, yang pertama jangan panik ya, itu yang pertama ya. Jangan oke. panik, ini paling penting nih dalam tambak ya. Kemudian dianalisa situasinya apa saja sih yang berubah di sana, apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir action. Nah, ketika ketiga hal ini bersinergi dengan baik dalam kolam, saya yakin teman-teman Prapa pasti akan berhasil kolamnya. Hmm, Begitu. oke, siap. Kalau Mas Doni, bagaimana Mas? Tambahin Mas Alfi, betul tuh kata Mas Alfi, jangan panik. Mm-mm. Biasanya kita kan orang-orang itu panikan ya ketika misalnya salah satu indikator kualitas air tuh wah jauh dari apa namanya dari standarnya, langsung panik nih kita aplikasi apa yang supaya cepat. Nah sebetulnya sih kalau dari di lapangan selama ini ya yang saya dapatkan itu kita nggak bisa tuh terlalu apa namanya impulsif ya bahasanya ya, terlalu apa namanya mau cepet-cepet lah mengatasi masalah tersebut. Jadi kita itu lebih cenderungnya disarankan untuk smooth lah. Ketika perlakuan apa, ketika mau ngapain di kolam itu kita biasanya harus smooth. Dosisnya itu nggak bisa langsung kita naikkan tinggi gitu. Jadi lebih cenderungnya itu kita harus rajin, teratur dan benar-benar apa namanya teratur lah dalam mengaplikasikannya. Kita lihat dulu si kolamnya ini butuhnya apa gitu. Butuhnya nih plankton misalnya, nggak bisa kita tiba-tiba karena planktonnya drop kita harus ngasih masukkan plankton yang lebih tinggi lagi, nggak bisa tuh. Itu juga kan akibatnya si udangnya juga bakal stres. Tadinya drop kok sekarang tinggi lagi nih, belum siap kan dia ininya apa namanya untuk menghadapi masalah yang seperti itu. Benar kata Mas Alfi, kita harus jangan panikan. Jadi pelan-pelan kita aplikasinya, tapi teratur gitu. Pelan-pelan, dikit-dikit, tapi memang teratur. Yang memang itu dibutuhkan oleh si udang. Seperti itu, Mas. Jadi nggak boleh buru-buru sih sebetulnya. Ya, betul, betul, betul. Benar. Ya, sangat.
sangat menarik ya saran dan solusi dari Mas Alfi dan Mas Doni. Semoga buat sobat perapa yang ada di rumah gitu ya, bisa bisa lebih tenang gitu menghadapi beberapa tantangan seperti cuaca ekstrim saat ini gitu. Nah, kalau dari saya mungkin dari di lapangan ya, memang kondisinya kan tidak hanya para teknisi yang bekerja seperti itu, tapi juga ada anak kolam dan lain-lain seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang ada di lapangan juga bisa lebih kompak lah ya untuk menghadapi beberapa tantangan seperti yang tadi kita bahas begitu. Jadi tidak cuma satu orang, dua orang, tapi seluruh teman-teman yang ada di lapangan tuh Iya. memang harus kompak seperti itu untuk mengatasinya. Nah, dari kita bincang-bincang asingnya cukup sekian untuk episode kali ini. Untuk sobat perapa yang ada di rumah, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan juga kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab atau masih penasaran gitu, mungkin bisa langsung Penasaran di aja. kolom komentar seperti itu ya, sobat perapa. Oke, seperti itu kita cukupkan. Terima kasih Mas Doni dan Mas Alfi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Mas warahmatullahi Agus, wabarakatuh. Mas Selamat sore. Alfi, sehat, Sore, semangat. siap. Semangat, semangat. Berharap harga udangnya tinggi ya sekarang. Amin, amin. Amin.